Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang diberkati Allah, terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Baik, saya memperkenalkan diri sedikit. Kalau tidak ada jamaah Jumat berkah pagi ini, mungkin saya tidak akan bisa menyampaikan satu ayat gitu, karena kompetensi saya memang bukan di agama. Saya sekolah agamanya mungkin hanya ngaji aja dulu, dipanggil mama tiap sore, nggak seperti Kak Iding sampai itu ya Kak Iding ya, pesantren. Curang, bapaknya nggak ke pesantren, anaknya disuruh pesantren semua ya, biar nggak kayak bapaknya gitu ya. Sampai kuliah masih Iqra 3. Jadi betul, saya sekretaris doktor ilmu manajemen di UNJ. Apa yang saya ajarkan? Ya, saya mengajar keuangan. Saya bisa ngajarkan, tapi kurang lebih pelaksanaannya sangat sulit. Saya sendiri belum melakukannya. Kira-kira apa yang saya pelajari? Sebelum pertama, hilangkan hutang. Setelah tidak ada hutang, misalnya kita dapat gaji 3 juta, yang pertama dikeluarkan itu adalah investasi atau saving. Sisanya cukup gak cukup dikonsumsi. Itu yang saya ajari tiap bulan, tiap semester. Susah sekali untuk dipraktekkan. Pak, kalau misalnya pengeluarannya masih terlalu besar bagaimana? Yang saya ajarkan adalah dipilah-pilah antara kebutuhan dengan keinginan. Kadang-kadang pengeluaran kita lebih banyak lapar mata atau keinginan, bukan yang betul-betul kita butuhkan. Nah, itu kalau itu yang pelajaran saya, yaitu tentang finansial literasi. Waktu saya ditodong sama kakak saya, Kak Iding atau Kak Haji Ahmad Haidir, saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Ya sudah, yang saya ingat adalah pengalaman saya waktu kuliah di S1, saya mengaji di Jamaah Zikir di Melangi, Yogyakarta. Itu letaknya di barat kota Yogyakarta. Ada masjid Melangi. Habib itu kerabat dari Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sandeo. Ini lahir di tahun 1700-an. Dia adalah sebenarnya yang berhak mewarisi keraton Mataram. Pas saat adik-adiknya berkelahi, dia yang mengusulkan untuk dipisah, bahwa Prambanan ke timur itu yang jadi Keraton Solo itu, yang Prambanan ke barat itu jadi Keraton Jogja. Terus ada yang Raden Mas Said itu memegang bentar saya baca lagi ya. Saya biasanya pakai PPT nih, dosen. Ini kesimpulannya tidak tercatat. Kerajaan Mataram Kartasura dipecah ke dalam 2 wilayah, yaitu Prambanan ke arah timur di pimpinan Susuhunan Pakubuwana II yang memiliki ibu kota Surakarta. Prambanan ke barat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, dan sebuah wilayah kecil berbentuk pura disebut Puro Mangkunegara diserahkan pada Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Dianya sendiri tapi bukan anak permaisuri, menjadi kiai di Melangi. Dulu waktu saya sekolah di UGM, tiap hari malam Selasa kalau nggak salah atau malam Jumat di Jamaah Zikir itu yang dominan sih zikirnya la ilaha illallah. Nah, yang teringat oleh saya adalah ajarannya tiap Jamaah Zikir itu hanya 2 ayat, fafirlu ilallah, ini lakum minhu
Nazirum Mubin, sama yang kedua yang ini saya nggak pernah hafal gitu. Makanya waktu ditodong sama Kak Iding ngomongnya apa gitu sama ini yang Al-A'raf 28 yang dia garis bawahi almarhum Habib Hussein, innal ardu lillah yurisuha man yasha'u min ibadi wal akibatul lil muttaqin. Seperti itu. Jadi karena saya nggak punya ijazah gitu ya, nggak punya kompetensi di agama, saya sampaikan ulang apa yang beliau sampaikan. Walaupun tafsirnya ternyata berbeda dari yang ada di website. Kalau dia Habib Hussein itu berkata kurang lebih begini. Larilah, kembalilah kepada Allah, jadilah orang baik, jadilah orang apik, nanti kamu akan mewarisi dunia. Kalau teman-teman, ya maaf nih suaranya agak hilang, bukan apa-apa karena saya baru ini ya berjadin dari luar negeri, yaitu Bekasi. Bekasi kan katanya luar negeri ya, ada saljunya di sana. Kalau di sini kan nggak ada kan? Ada. Hah? Diam-diam. Ya, jadi seperti itu. Siap hari dan apa ya? Jadi membekas di saya karena dia saya mengikuti kurang lebih 2 tahun dari saya agak stres gitu, gak lulus gitu. Saya kuliah S1 agak lama. Mungkin Bapak Ibu kalau punya anak seperti saya akan sedih karena saya lulus 9 tahun. Jadi mulai tahun ke-7 sampai tahun ya, karena SPP-nya murah Pak waktu itu Pak. SPP-nya hanya 180.000. Ya, 180.000. Kos-kosan waktu itu ya, untuk bayangan kos-kosan itu 180.000 tuh setengah tahun kali ya, jadi 360. Jadi kurang lebih sama tuh kos-kosan sama SPP. Jadi kalau sekarang di Undip berapa Kak ini SPP-nya? 6.500.000 ya, artinya kos-kosannya 6.500.000 juga, kurang lebih segitu. Mahal juga ya artinya sebenarnya, 180.000 tahun saya itu. Jadi nggak lulus, terus akhirnya diajak teman, udah ikut aja pengajian di sana. Pengajiannya sampai lulus. Motivasi utama apa? Karena setelah itu ada berkatnya. Berkatnya itu ya nasi lemak gitu ya, sama ayam jantan gitu. Jadi setiap malam gitu. Nah yang dominan ya la ilaha illallah, tapi awalnya kan saya bukan orang dari jamaah pengajian kayak gitu kan. Udah yang penting makan aja gitu, makan aja. Tapi membekas juga karena tiap itu pasti omongannya 2 ayat gitu. Al-A'raf sama Az-Zariyat 50. Jadi ya saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu, itulah modal saya untuk hari ini. Sekarang saya sedikit aja ini membacakan dari pokoknya dari Google lah ya, tentang tafsirku sedikit saja. Fafiru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Arti lafaz fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah, maksudnya kita diperintahkan untuk selalu di jalan Allah. Kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan hakikatnya karena kita jauh dari Allah dan tidak memperhatikan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalam kitab An-Nafahat Al-Makiyah, Syekh Muhammad bin Salih As-Sawi menjelaskan, tak kala menyeru para hamba untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya yang mengharuskan merasa takut dan kembali padanya,
Selanjutnya Allah memerintahkan sesuatu yang menjadi tujuan seruan itu, yaitu lari mendekat kepadanya. Maksudnya itu lari dan menjauh dari semua yang dibenci Allah secara lahir dan batin, menuju yang dicintai Allah secara lahir dan batin. Lari dari kebodohan menuju ilmu, lari dari kekufuran menuju keimanan, lari dari kemaksiatan menuju ketaatan, lari dari kelalaian menuju kewaspadaan. Siapapun yang memenuhi semua hal tersebut, maka dia telah menyempurnakan agamanya secara keseluruhan. Semua yang ditakuti akan lenyap darinya dan akan memperoleh tujuan yang diinginkan. Bila saya membaca dari tafsir ini, saya memberi hormat, apresiasi kepada Habib Hussein Al-Khutban, karena mungkin kurang lebih seperti itulah. Karena disangkutkan dengan kalau kita baik, maka kita akan mewarisi dunia. Bila kita mempunyai suatu hajat, cara yang terbaik mendapatkan hajat itu adalah menjadi orang baik. Siapkan diri kita menjadi orang baik, kurang lebih seperti itu. Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bila tidak dapat, nah ini pengajian-pengajian yang sering kalau kita menunggu sahur gitu, katanya Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita inginkan. Kembali seperti yang pelajaran yang saya ajarkan bahwa di kampus, kadang-kadang belanja kita adalah sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang kita butuhkan. Jadi seperti itu. Demikian untuk hari ini. Terima kasih sekali. Maaf mungkin lebih dari 7 menit atau kurang. Berapa menit Pak Hidayat? 13 menit. Wah, artinya saya inilah melebihi waktu dari targetnya. Sampai saya mikir biar 7 menit apa ya, karena saya hanya punya itu aja sebenarnya, fafiru ilallah sama yang ini, innal ardi lillah yurisuha min mayasya'u min ibadi wal akibatul lil muttaqin. Terima kasih. Saya akhiri dengan bila ada yang salah saya akhiri, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Saya akhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.